Oh, ini apa ini? Jajal. Ini guys aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Iman kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman yang 6, sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadis Jibril yang panjang, yang hadis ini sahih, yaitu ketika Nabi diminta oleh malaikat Jibril untuk menerangkan tentang iman. Akhbirni anil iman, kabarkanlah, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman artinya engkau mengimani, mempercayai, meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk, khairihi wa syarrihi. Di dalam Al-Quran juga, bahkan di dalam banyak ayat disebutkan iman kepada malaikat disertakan dengan penyebutan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 285. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya, yaitu setiap mukmin, mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya dan rasul-rasulnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 177, Allah juga menyebutkan iman kepada para malaikat dengan menyebutkan pula iman kepada Allah dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinnal birra, akan tetapi yang dikatakan kebajikan itu, kebaktian itu, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, dan kepada para nabi. Meskipun di sini disebutkan wal kitabi,
dengan penyebutan mufrad Alkitab, namun di sini disertakan dengan alif lam ta'rif, yaitu al wal kitabi, yang menunjukkan kepada ismun lil jins, sehingga memberikan faedah seluruh kitab. Maksudnya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah dari langit. Di sini juga disebutkan iman kepada para malaikat disertakan dengan penyebutan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa kedudukan iman kepada para malaikat adalah sesuatu yang sangat penting, sepentingnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada para malaikat mengandung makna at-tasdiq, yaitu membenarkan atau meyakini akan adanya para malaikat. Jadi beriman kepada para malaikat itu pertama artinya meyakini bahwa malaikat itu ada, bukan sesuatu yang fiktif, yang khoyali, bukan, benar-benar ada. Dan meyakini bahwa para malaikat mereka ini adalah ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat ini adalah juga hamba, bukan anak perempuan Allah sebagaimana perkataan ahlul kitab atau perkataan orang-orang musyrikin. Ibadum mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi para malaikat juga mereka beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Namun bedanya malaikat tidak ada yang durhaka kepada Allah. Mereka selalu bertasbih, bertahmid, mereka sujud, mereka rukuk. Dan bahkan ada di kalangan para malaikat yang sampai detik ini tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia di bumi. Karena mereka hanya bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada para malaikat juga mengharuskan kita untuk beriman kepada semua tugas-tugas malaikat dan sifat-sifat yang ada pada malaikat, jenis-jenis malaikat, maksudnya sifat-sifat para malaikat, amal perbuatan mereka atau perbuatan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan mereka malaikat-malaikat ini diciptakan oleh Allah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Dan hal ini sebagaimana yang tersebut di dalam kitab suci Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping makna-makna beriman kepada malaikat, beriman kepada yang tersebut di atas, juga beriman dengan keutamaan dan kedudukan para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini keharusan beriman kepada para malaikat, harus mengimani hal-hal tersebut di atas. Beriman akan adanya malaikat, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan menunaikan perintah-perintahnya. Beriman kepada semua macam-macam malaikat, yaitu dengan tugas-tugas dan pekerjaan mereka serta sifat-sifat dari para malaikat. Dan beriman kepada kemuliaan dan kedudukan atau keutamaan dan kedudukan para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam Sahih Muslim tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat ini dari unsur cahaya, min nur. Sebenarnya banyak dalil-dalil mengenai hal ini, tapi dicukupkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, unsur cahaya. Wah, subhanallah, manusia diciptakan dari unsur tanah, yaitu Nabi Adam pertama kali beliau diciptakan dari unsur tanah, yang kemudian dari tulang rusuknya Allah ciptakan Siti Hawa, yang kemudian dari keduanya Allah menciptakan manusia melalui sperma, min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah.
Dari mulai sperma kemudian berproses menjadi segumpal darah, kemudian berproses menjadi segumpal daging yang kemudian dibentuk dalam wujud yang sempurna oleh Allah, dan ada yang tidak sempurna dan seterusnya. Ada yang diberi umur sampai tua panjang, ada yang tidak sampai tua sudah meninggal dunia, ada yang dikembalikan kepada usia pikun. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Termasuk hal yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan para malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan, mengidhofahkan mereka kepada dirinya, yaitu sebagai penisbatan kemuliaan, malaikatullah, malaikat-malaikat Allah. Seperti diantara contohnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, artinya disambungkan, dihubungkan malaikat ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap malaikat-malaikat ini. Mereka malaikat-malaikat Allah ini senantiasa bersama dengan Allah juga yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam surat itu, surat Al-Ahzab ayat 56. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah juga berfirman, kullun amana billahi wa malaikatihi. Di sini sebutkan juga dengan malaikat dan beriman kepada Allah, semua beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Juga dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang ingkar, kufur kepada Allah dan kufur kepada malaikat-malaikat Allah. Ini di sini juga menyebutkan malaikat disambungkan atau dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan kemuliaan para malaikat ini. Maka malaikat itu tunduknya hanya kepada Allah, tidak tunduk kepada manusia manapun. Apalagi sampai disuruh sama manusia untuk berdiam di dalam cincin misalnya, atau di dalam keris misalnya. Maka ini sesuatu yang mustahil, karena ketundukan malaikat mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 98 Allah juga berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang ia memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan malaikat-malaikat ini dengan menyebutkan malaikat itu adalah malaikat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyertakan kesaksian Allah dengan kesaksian para malaikat, dan sholatnya Allah dengan sholawatnya malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah bersaksi dan juga malaikat-malaikatnya bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Maka di sini malaikat bersaksi sebagaimana Allah juga bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka maknanya para malaikat semua mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan mempersaksikan akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang beribadah menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam surat Al-Ahzab yang tersebut di atas ayat 56 Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Mereka bersaksi akan keesaan Allah. Mereka juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Allah bersolawat kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat Allah kepada nabinya diantaranya adalah pujian dan rahmat, melimpahan rahmat dan karunia, dan pujian dan pemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati malaikat ini dengan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Abasa ayat 15-16, bi'aidi safaratin. Safaratin kiramin bararah. Safarah di sini adalah para malaikat, utusan-utusan Allah, delegasi Allah. Kiramin bararah, yaitu malaikat-malaikat yang mulia lagi bakti kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bararah jamak dari bar. Di dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan 11 Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguhnya ada pada kalian itu malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, yang sifat malaikat-malaikat ini adalah kiram, mulia, jamak dari karim. Katibin, yang mereka bertugas mencatat amal kebaikan dan amal keburukan hamba. Mereka adalah malaikat al-hafadhah, yaitu malaikat-malaikat penjaga, atau katabah, yaitu pencatat amal perbuatan. Juga di dalam surat Al-Anbiya Allah mensifati malaikat dengan sifat kemuliaan dalam firman-Nya Al-Anbiya ayat 26. Bal ibadum mukramun. Bahkan mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mukramun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Di samping Allah memuliakan para malaikat dengan menunjukkan kesaksian Allah bersama dengan kesaksian para malaikat akan keesaan Allah. Sholawatnya Allah kepada Nabi bersamaan dengan sholawatnya para malaikat. Di sini bukan untuk mensejajarkan, tapi untuk menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensifati para malaikat ini dengan sifat al-ulu wat takrib, yaitu yang mereka berada di tempat yang tinggi, yaitu di sekitar arsy, di bawah arsy. Wat takrib, dan tempat-tempat yang didekatkan Allah, yaitu mereka berada di dekat Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam surat As-Saffat ayat 8 Allah berfirman, la yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka tidak mendengarkan kepada al-mala' al-a'la, yaitu para jin itu nggak bisa mendengarkan malaikat-malaikat, atau malaikat yang makhluk yang di bawahnya tidak bisa mendengarkan perkataan malaikat-malaikat yang mereka di tempat yang tinggi. Al-mala' al-a'la, di khalayak yang menghuni di tempat yang tertinggi. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 21 Allah juga berfirman, yashhaduhul muqarrabun. Hal itu dipersaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sifat tingginya kedudukan malaikat, atau tingginya tempat malaikat dan dekatnya para malaikat di sisi Allah. Tentu ini bukan berarti yakni bahwa makna mereka tinggi ini mereka ada yang ditugaskan dan mereka ada yang berada di tempat yang tinggi sesuai dengan tempat dan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan tentang para malaikat yang mengusung arsy Allah dan mengelilingi arsy Allah. Seperti dalam surat Ghafir ayat 7 Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat yang membawa, mengusung, memikul, yahmilun, memikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Ini menunjukkan sifat tugas malaikat yang mereka ini berada di tempat yang tinggi. Ini sebenarnya ada
pembahasan yang lebih detail dalam masalah ini dalam kitab namanya Alamul Malaikatil Abrar, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Insya Allah nanti kita tambahkan sedikit dari materi itu di lain waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra, engkau akan melihat malaikat-malaikat itu hafina, yaitu mengelilingi, meliputi di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekitar arsy itu banyak sekali malaikat. Dan ini malaikat arsy saja nanti insya Allah mungkin disebutkan di sini, wallahu taala alam, atau di tempat nanti yang saya sebutkan di kitab yang lain, bahwa malaikat arsy Allah ini yang mengusung arsy Allah ini, telapak kakinya itu ada di bumi. Dan arsy Allah itu ada diusung di tanduknya. Saya lupa detailnya, nanti insya Allah kita bacakan. Jarak antara dari pundak ke telinganya itu ratusan atau puluhan tahun perjalanan. Maka tidak bisa kita bayangkan besarnya malaikat-malaikat yang mengusung arsy Allah. Belum lagi arsy-nya yang begitu besar yang pernah kita ceritakan, sehingga bumi, bahkan kursi Allah itu masih hanya seperti seukuran apa? Perisai yang diletakkan, dibandingkan kursi Allah dibandingkan dengan arsy-nya, kursi Allah itu seukuran perisai, sedangkan arsy Allah itu seperti tanah padang yang tak bertepi. Nah itu kursi Allah itu sebesar perisai kecil di tengah padang yang tak bertepi. Sedangkan kursi Allah sendiri bila dibandingkan dengan langit dan bumi ini ibaratnya cincin, dua ring. Sementara kursi Allah itu diibaratkan tanah padang lapang yang tak bertepi. Maka kalau langit dan bumi ini dibandingkan dengan arsy Allah, sangat kecil sekali. Lalu bagaimana malaikat-malaikat ini kakinya berpijak ke bumi kalau bumi itu bulat? Ini suatu hal yang tidak kita ketahui secara rinci kecuali hanya yang sampai kepada kita dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan bahwa para malaikat yang di sisi Allah Subhanahu, bahwa para malaikat itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada hentinya. Seperti disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang di dekat Rabbmu, mereka malaikat ini tidak sedikit pun merasa sombong untuk beribadah kepada Allah dan selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah mereka itu bersujud. Malaikat yang lebih dahsyat dari manusia, yang lebih mulia, lebih agung, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, bahkan mereka mentauhidkan Allah. Maka tidak patut manusia yang bila dibandingkan dengan para malaikat, mereka ini jauh dari sifat fisiknya saja juga lemah, kecil,
Namun manusia ini kadang yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah ini, mereka tidak semuanya beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Bahkan banyak dari manusia yang mereka justru kufur, ingkar, dan mendustakan Allah Azza wa Jalla, kenikmatannya dan sebagainya. Sedangkan malaikat tidak sombong, yang sangat besar, sangat mulia, kuat, tidak sombong. Kita yang sudah lemah, kecil, yang masih banyak kurangnya, kadang luar biasa sombongnya. Beribadah kepada Allah aja pilih-pilih. Kadang nyari dalilnya yang enak, atau dikasih dalil yang berat sedikit protes, dikasih syariat protes. Itu manusia. Di dalam surat Fussilat ayat 38 Allah juga berfirman, fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Fussilat ayat 38. Fa inistakbaru, maka apabila mereka kaummu merasa sombong kepadamu, yaitu sombong untuk beribadah kepada Allah, untuk mengikuti ajakanmu yang menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka sombong, berpaling, maka Nabi diberitahukan, ketahuilah, falladzina inda rabbika, maka malaikat-malaikat yang mereka di dekat Allah, di dekat Rabbmu, yusabbihuna lahu bil laili wan nahar, selalu senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala malam dan siang, wa hum la yas'amun, dan tidak pernah bosan. Ya Allah, kita mau tidur sholat witir 1 rakaat saja kadang beratnya luar biasa. Kadang lakukan sekali sebulan nggak lakukan. Sedangkan para malaikat la yas'amun, tidak berhenti, tidak bosan bertasbih, bersujud siang dan malam. Ya Allah, ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang bagaimana mereka bertasbih, bertahmid, wahum la yafturun, dan tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Maka sungguhnya kita ini, ya Allah, kita ini kadang dimuliakan oleh Allah, namun kita ini menghinakan diri kita dengan tidak mentaati Allah, tidak memuliakan, tidak mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat, kalau ditinjau dari amal perbuatan mereka, yaitu tugas yang diberikan kepada mereka, maka macam-macam tugasnya. Ada yang tadi hamalatul arsy, yang mengusung arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 17 Allah tabaraka wa taala berfirman juga, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Nanti pada hari kiamat, pada hari itu, malaikat yang memikul arsy Tuhanmu, Rabbmu Allah, itu ada 8. Ada yang mengatakan 8. Ini adalah mereka imam atau pemimpinnya yang besarnya.
Tapi dohirnya ayat ini adalah 8, maka itu yang kita imani. Saya lihatkan besarnya malaikat yang memikul arsy. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udinali an uhadditsa an ahadi hamalatil arsy ma baina syahmati udhuni wa atiqi masiratu sab'i mi'ati amin." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan salah satu dari malaikat yang mengusung, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Besarnya malaikat ini antara ini syahmatu uduni. Ini apa ini? Kiwir-kiwir ini di telinga ini. Apa namanya? Ini orang Indonesia nggak ada yang tahu semua. Apa, saya juga nggak tahu. Daun telinga keseluruhan mungkin. Kalau ini apa? Tempat anting-anting itu. Antara tempat anting-anting ini sampai dengan pundak, baina syahmati udunihi wa atikihi, jauhnya 700 tahun perjalanan. Itu satu malaikatnya. Imam Ibnu Abi Hatim, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kata 10 menit dari azan selesai.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan 10 menit, nanti kemudian qomat. Kita masih sedikit membacakan riwayat malaikat yang memikul arsy Allah. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, yaitu kecepatan yang ditempuh untuk sampai dari pundak sampai ke daun telinga yang paling bawah ini dalam jarak 700 tahun itu kecepatan burung yang terbang melesat. Berapa kilometer per jam itu nggak tahu saya. Tapi artinya burung seperti burung merpati kalau terbang cepat berapa lama itu? Misal dari Semarang Pekalongan, Semarang Kajen, lewatnya tol, kan cepat itu. Nah, disebutkan takhfiqut tayr, yaitu seperti terbangnya seekor burung yang cepat terbangnya. Dan sanadnya dikatakan oleh Muhakkik Mishkatul Masabih, sanadnya sahih. Dan juga telah ditakhrid oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Al-Hadis As-Sahihah. Kemudian Imam At-Tabarani juga meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang sahih pula dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Udzinali an uhadditsa an ahadi hamalatil arsy rijlahu fil ardis sufla wa ala karnihil arsy wa baina syahmati udunaihi wa atiqi khafqan nutayri sab'u mi'ati amin yaqulu ay al malaku subhanaka haitsu kunta." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada kita, kepada para sahabat beliau, aku telah diizinkan oleh Allah untuk menceritakan
seorang malaikat yang mengusung arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya malaikat ini? Kedua kakinya ada di dasar bumi yang paling rendah. Bumi ini 7 lapis. Dan kaki malaikat ini ada di lapisan yang paling terakhir. Kita jangan menggunakan logika dalam berbicara tentang iman. Nanti tidak percaya jadinya orang Mu'tazilah. Alamul malaikah berbeda dengan alamul ins, alam manusia. Akan tetapi bahwa posisi kedua kaki satu malaikat ini ada di bawah dasar bumi lapisan ke-7 atau yang paling rendah, al-ardu sufla. Wa ala karnihil arsy, dan di atas tanduknya itulah arsy. Jadi memikulnya dengan tanduknya. Wa baina syahmati udunaihi wa atiqihi khafqanut tayri sab'ami'ati amin. Dan jarak antara kedua daun telinganya sampai dengan ke bahunya itu jaraknya adalah seperti seekor burung yang terbang cepat selama 700 tahun. 700 tahun. Kita kalau safar itu dari Pekalongan sampai Jakarta saja kadang berapa kali berhenti di rest area. Artinya ada jeda. Itu pun sampai dalam sekian waktu. Ini 700 tahun tanpa berhenti, baru sampai antara bahu sampai dengan telinga. Yaqulu al-malak, dan malaikat itu tidak pernah berhenti mengucapkan subhanaka haitsu kunta. Maha suci engkau ya Rabb dimanapun engkau berada. Haitsu kunta, dimanapun engkau berada. Ini menunjukkan besarnya, dan itu satu malaikatnya, dan itu ada 8 malaikat yang mengusung arsy Allah Azza wa Jalla. Padahal jarak dari bumi, dari dataran permukaan bumi sampai kepada permukaan langit yang pertama saja itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat itu kalau dari bumi menuju sampai ke arsy Allah itu, kalau ditempuh oleh jarak manusia umumnya dengan kecepatan yang terkuat, itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Dan itu ditempuh oleh malaikat sebagian hari, tidak satu hari penuh, artinya kurang dari satu hari. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Para malaikat ini naik menghadap Allah Azza wa Jal untuk melaporkan perbuatan hamba, amal perbuatan hamba. Hanya menempuh dalam kurang satu hari. Fi yaumin itu bukan sepenuh hari, di sebagian hari. Fi yaumin kana migdaru, yang kadar perjalanan ini kalau dihitung dengan perjalanan manusia khamsina alfa sanah, 50.000 tahun perjalanan manusia. Jadi sangat jauh, dan itu bagaimana arsy Allah dipikul oleh malaikat, satu malaikat yang kakinya berpijak bukan di permukaan bumi ini, tapi di dasar bumi yang paling rendah. Maka di sini berdasarkan hadis ini saja saya meyakini bumi ini nggak mungkin bulat. Wallahu ta'ala alam. Ini persoalan khilaf biasa, nggak usah kita masalahkan. Tapi artinya itu salah satu yang bisa kita jadikan logika dasarnya. Kemudian para malaikat ini memiliki ajnihah atau sayap. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Di antara mereka ada yang memiliki 2
2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang 4 sayap, dan ada yang lebih daripada itu. Seperti di dalam surat Fatir ayat 1, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan atau menjadikan para malaikat sebagai utusan, yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan Allah menambahkan sayap-sayap bagi malaikat itu di dalam penciptaannya apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat itu memiliki sayap-sayap, sebagiannya ada yang 2 sayap, 3 sayap, ada yang 4, ada yang lebih banyak dari itu. Dan telah tersebutkan di dalam hadis-hadis yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril, beliau memiliki berapa? 600 sayap. Dan malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah. Ini menunjukkan hebatnya malaikat Jibril, 600 sayap. Yang 2 sayap saja bisa gede sekali. Sedikit saya tambahkan tentang keindahan malaikat dalam penciptaan. Malaikat ini diciptakan oleh Allah memiliki bentuk yang sangat indah dan mulia. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 5 dan 6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Nabi diajari oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril, syadidul quwa. Syadidul quwa ini yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dzu mirratin yang memiliki bentuk yang dilihat sangat indah. Fastawa dan sangat sempurna. Allahu Akbar. Kuat, indah. Dzumirrah itu dikatakan oleh Qatadah dzu khalqin tawilin hasanin, bentuknya tinggi atau panjang dan indah. Kita nggak bisa mengatakan tampan atau cantik karena malaikat bukan laki, bukan perempuan, tapi indah. Dan juga ada yang mengartikan dzumirrah itu kuat, yang sangat kuat. Syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang malaikat ini cerdas, kuat, indah, sempurna. Fastawa, kemudian malaikat itu naik. Sampai di dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf dihadapkan di hadapan wanita-wanita dharma wanita Fir'aun, itu karena pejabat-pejabat, istri-istri pejabat dikumpulkan di situ. Kemudian Nabi Yusuf disuruh berjalan menyeberangi mereka. Mereka disediain buah sama pisau. Kemudian ketika mereka sedang mengupas, keluarlah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Mereka tercengang dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sampai mereka tidak sadar mengiris jari-jari mereka atau tangan mereka.
Itu nggak bisa kita bayangkan kayak apa kagumnya para wanita itu. Apa yang mereka katakan ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Falamma, dalam surat Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika para wanita ini melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka merasa kagum. Wa qatta'na aydiyahum, sampai mereka memotong tangan-tangan mereka, yaitu mengores. Wa qulna, dan mereka mengucapkan hasya lillah, subhanallah, pujian. Ma hadza basyaran, sungguh ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat yang mulia. Apa maknanya? Bahwa manusia pada zaman itu sudah mengenal malaikat, dan mereka melihat sesuatu yang paling indah itu hanya ada pada malaikat. Sehingga Nabi Yusuf yang tampil di depan mereka dengan ketampanannya yang belum pernah mereka lihat satupun laki-laki yang seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan bahwa malaikatlah yang pantas untuk memiliki rupa yang seperti itu dan bukan manusia. Hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim, ini pasti malaikat yang mulia. Nah, ini menunjukkan betapa malaikat itu sangat indah. Dan Nabi Yusuf, menurut cerita kisahnya itu, ketampanan beliau kalau ibaratnya dibuat lingkaran, maka ini ketampanan seluruh umat manusia. Nah, separuhnya itu milik Nabi Yusuf. Itu perumpamaannya, menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf itu separuh daripada ketampanan manusia sebelum. Nah, kalau yang separuhnya lagi itu ada yang mengatakan seperempat diparuh lagi, seperempatnya itu ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Nah, sisanya seperempat dibagi bersama kita. Jadinya gini. Ini ya mungkin yang saya sampaikan. Wa insya Allah kita masih melanjutkan nanti. Ini baru malaikat yang memikul arsy dan menggambarkan sifat indahnya malaikat. Wa insya Allah nanti kita akan tambahkan. Ini kalau bicara malaikat bisa 1 tahun sendiri, 1 kitab tentang alamul malaikah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wa insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, masih pembahasan tentang malaikat biidznillah taala. Hadza minni wal afu minkum. Mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.